Ini berbicara pada waktu zaman dulu ketika Nabi masih ada di Mekah. Itu ada orang mau masuk Islam itu dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik. Ini disindir, disinggung oleh Allah. Di antara lain di Al-Quran ayat yang lain mengatakan bahwa mereka berkata, "Laukanu indana ma matu wa ma kutilu." Nah, ada yang ikut perang dengan Rasulullah kemudian terbunuh dalam peperangan itu. Mereka ngoceh, membuat provokasi. Coba kalau bersama kami tidak akan mati, akan terbunuh. Jadi selalu diombarkan, disampaikan provokasi seperti itu. Ini termasuk upaya-upaya wal masjidil haram dan menghalang-halangi manusia masuk ke Masjidil Haram. Pada saat itu Nabi bermaksud untuk membawa beberapa orang sahabatnya untuk umrah ke Mekah. Itu dihalang-halangi, tidak boleh oleh orang-orang Quraisy Mekah. Orang-orang musyrik tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh masuk. Sebelum Mekah ini ditaklukkan oleh pasukan Nabi dari Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka halaman 492 Tartil Al-Quranul Karim, Surah Az-Zukhruf, halaman 492 Surah Az-Zukhruf ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasul rabbil alamin. Walaqad arsalna Musa falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Wa akhadnahum bil 'adzabi la'allahum yarji'un. Wa qalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima 'ahida indak. Innana lamuhtadun. Falamma kashafna anhumul adaba idahum yankutun.
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Karim. Kita buka halaman 335. Halaman 335 surah Al-Hajj ayat 25. Halaman 335 surah Al-Hajj ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna afdalal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nas alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal-bad wa man yurid fihi bi-ilhadin bidulmin nudhiqhu min 'adabin alim. Sadaqallahul 'azim.
alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melanjutkan kajian-kajian kita tentang Al-Qur'an, kajian-kajian kita tentang ilmu agama, kajian-kajian kita yang kemudian memungkinkan kita untuk mengupayakan peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena seperti yang sering saya sampaikan, meningkatkan iman dan takwa, upaya meningkatkan iman dan takwa itu tidak bisa tidak kecuali dengan menambah ilmu, kecuali dengan menambah ilmu. Sama dengan keterampilan, skill dan keterampilan kerja ketika kita berada di atas bumi ini beraktivitas, itu tidak bisa meningkat tanpa adanya ilmu, Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena terus membimbing kita berada di jalan jalur yang benar, antara lain dengan membagi waktu dan kegiatan kita untuk terus menambah ilmu ini. Harapan kita tentu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari satu majelis ke majelis yang lain akan membawa hasil yang positif bagi peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang kontekstualisasi Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang banyak kafaru yang kafir mereka. Kafir itu artinya menutupi dan mengingkari kebenaran. Jadi orang yang kafir itu pada hakikatnya adalah menutupi kebenaran dan kemudian mengingkarinya. Kenapa kafir kemudian diartikan menutupi kebenaran? Diartikan mengingkari kebenaran. Karena kafaroh itu dalam bahasa aslinya antara lain berarti menutupi. Jadi kafaroh antara lain dalam bahasa Arab memiliki arti menutupi. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Hadid ayat 20. Di situ Allah menggunakan kata kafaroh ini dalam arti petani. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa takatsurun fil amwali wal auladi kamathali ghaytin a'jabal kuffara nabatuhu fayathumma yahiju thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ada Pak Guru? Belum ketemu. Al-Hadid ayat 20. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun fil amwali wal auladi kamathali ghaitin. Ada. Nah, coba dibaca. Wataka turun fil amwali kama tadi artinya ketahuilah sesungguhnya kehidupan
seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para sudah. Para petani. Di sini al-kufar itu diartikan petani. Kama taligaitin a'jabal kuffar. Kama tali. Oke. Kama taligaitin a'jabal kuffar nabatu. Karena taligaitin. Jadi kehidupan dunia itu diperumpamakan oleh Allah seperti bermain-main. Hidup kita di dunia itu bermain-main. Bermain-main ke sana, kemari, ke barat, ke timur. Nah, kemudian laibun walahun, yang banyak bermainnya. Artinya festival yang kita lakukan di atas bumi ini selagi kita itu bagaikan bermain-main, berbangga-bangga dengan banyaknya anak, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, punya ini, masih ingin punya ini. Persis kata Allah, kama taligaitin, bagaimana hujan a'jabal kuffar, yang mengagumkan kepada al-kuffar. Di sini petani. Al-kuffar ini petani. Ya. Ya kan Pak Guru? A'jabal kuffar mengagumkan kepada petani. Apa yang mengagumkan? Nabatu, tanamannya. Begitu turun hujan, mengagumkan para petani. Mahalul syahid di sini al-kuffar diartikan petani. Kenapa petani di al-kuffar disebut petani di situ? Karena menutupi biji ketika petani menanam bibit, ditutupi sama tanah, iya kan? Kalau kemudian bibitnya ditanam kemudian tidak ditutupi dengan tanah, dimakan ayam. Apalagi kacang yang ditanam. Dulu saya pernah cerita dengan teman-teman waktu sekolah SR. Ya. Itu kalau orang nanam kacang, ya ketahuan itu lagi nih. Bele kan itu. Karena kalau 1-2 hari belum tumbuh kan, belum tumbuh. Misalnya, kalau tidak ditutupi, ya dimakan ayam. Jadi di sini petani, al-kuffar diartikan petani karena petani itu menutupi bibitnya dengan tanah. Itu bahasa Arab canggihnya seperti itu. Jadi al-kuffar kok jauh diartikan petani. Nah, kalau diartikan orang kufar, kacau artinya. Artinya kacau, nggak bisa dipahami. Itulah. Oleh karenanya saya di sini menggunakan arti asalnya bahwa innal ladzina, sungguhnya orang-orang banyak kafaru yang kafir mereka itu. Artinya mereka menutupi kebenaran dan mengingkari kebenaran itu. Orang kafir begitu. Apa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu kebenaran yang mutlak, tidak ada yang lebih benar dari kalimat itu. Secara logika kita bisa berdiskusi, bisa berdialog bahwa kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka terciptalah langit ini, terciptalah bumi ini, terciptalah alam ini. Karena tidak mungkin bumi, langit, kemudian gunung, macam-macam tercipta dengan dirinya sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Tentu yang menciptakan itu adalah berbeda dengan yang diciptakan. Allah berbeda dengan langit, Allah berbeda dengan gunung, dengan bumi, dengan manusia, dan seterusnya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling benar. Ini diingkari oleh orang-orang kafir. Ditutupi kebenaran ini oleh orang-orang kafir. Jadi innal ladzina, sungguhnya orang-orang banyak kafaru yang menutupi mereka terhadap kebenaran serta mengingkarinya, yakni kafir. Satu, wa yasudduna an sabilillah, dan terus-menerus mereka menghalangi
terus-menerus mereka menghalangi. Kenapa diartikan terus-menerus? Karena kata yasudduna itu yasuddu itu untuk kata kerja sekarang dan akan datang. Jadi kata kerja itu kan ada bentuk lampau, ada bentuk sekarang dan bentuk yang akan datang. Nah, bentuk sekarang yang akan datang itu berarti terus-menerus. Sekarang mengerjakan, yang akan datang juga mengerjakan. Apa artinya itu? Ya terus-menerus melakukan itu. Itu kata kerja. Ini yang memerlukan ilmu tasrif ini. Jadi Al-Quran ini memerlukan banyak ilmu yang mendukung sehingga memahaminya betul-betul pas sesuai dengan yang dimaksud. Wa yasudduna dan terus-menerus mereka menghalangi, merintangi manusia, merintangi manusia yang beriman dan orang-orang yang siap untuk beriman. Dirintangi, dihalang-halangi oleh orang-orang kafir itu. Ini berbicara pada waktu zaman dulu ketika Nabi masih ada di Mekah. Itu ada orang mau masuk Islam itu dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Mekah. Itu. Ini disinggung oleh Allah. Sungguhnya orang-orang banyak kafaru yang kafir mereka itu artinya menutupi kebenaran dan mengingkarinya. Wa yasudduna, di samping kafir mereka juga terus-menerus menghalangi. Di antara lain di Al-Quran ayat yang lain mengatakan bahwa mereka berkata, "Lau kanu indana ma matu wa ma kutilu." Ada yang ikut perang dengan Rasulullah kemudian terbunuh dalam peperangan itu. Mereka ngoceh, membuat provokasi. Coba kalau bersama kami tidak akan mati, akan terbunuh. Jadi selalu diombarkan, disampaikan provokasi seperti itu. Ini termasuk upaya-upaya menghalangi menghalangi manusia yang sudah beriman. Bisa juga imannya sudah kuat, masih dihalang-halangi, masih diprovokasi. Imannya yang masih lemah, semakin diprovokasi. Dan juga orang-orang yang sudah masuk cahaya hidayah itu ke hatinya untuk siap masuk Islam, diprovokasi, dicaci maki, dihujat, bahkan sampai dengan diancam. Wasudduna, dan menghalang-halangi ansabilillahi dari jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Infak membiayai perjuangan Nabi, ikut jihad berjuang dengan Nabi. Itu jalan-jalan Allah pada waktu awal-awal Islam seperti itu. Wal Masjidil Haram, dan menghalang-halangi manusia masuk ke Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Haram itu dihalang-halangi. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, tarotine di sini pakai dual. Radhiyallahu itu untuk satu orang. Tapi di sini radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merelai kepada keduanya. Padahal yang disebut hanya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena ayah dan anaknya ini sama-sama menjadi sahabat Rasul. Ada tiga sahabat Rasul itu yang ayah dan anaknya jadi sahabat Rasul. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Sama-sama Abdullah namanya. Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas. Sayyidina Abbas ini paman Nabi karena saudara dari ayahnya, ayah Nabi. Jadi, makanya taroddi itu artinya mengucapkan radhiyallahu an. Itu taroddi namanya. Di sini pakai dual, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merelakan bagi keduanya, Abdullah dan ayahnya Mas'ud, Abdullah dan ayahnya Abbas, Abdullah dan ayahnya Umar. Jadi anaknya tidak Umar, namanya Abdullah, sama-sama sahabat Nabi. Nah, menurut Ibnu Abbas ini, Al-Masjidil Haram ini yang menghalang-halangi ketika pada tahun ke-7, ke-6 kalau tidak salah.
Pada tahun ke-6 Hijriah itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu Nabi bermaksud untuk membawa beberapa orang sahabatnya untuk umrah ke Mekah. Jadi pada tahun ke-6 kalau tidak salah. Itu dihalang-halangi, tidak boleh oleh orang-orang Quraisy Mekah. Orang-orang musyrik tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Sebelum Mekah ini ditaklukkan oleh pasukan Nabi dari Madinah. Ya, penaklukan Mekah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Itu dia. Jadi Ibnu Abbas mengatakan peristiwa ini menghalang-halangi Masjidil Haram ini pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, yaitu pada tahun ke-6, di mana Rasulullah bermaksud untuk datang ke Mekah melaksanakan ibadah umrah. Itu dihalang-halangi, tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Ini yang dimaksud menurut Ibnu Abbas. Tapi ulama yang lain banyak peristiwa-peristiwa selain pada saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah ini yang terjadi yang berkaitan dengan sikap dan perlakuan yang diberikan oleh orang-orang musyrik Mekah terhadap Nabi dan terhadap kaum muslimin yang menghalang-halangi masuk Masjidil Haram. Bapak-bapak serta saudara-saudara, yang di Masjidil Haram ini bukan sekedar bangunan masjid sebagaimana kita tahu. Bagi bapak yang sudah umrah tahu, yang tahu, atau kalau tidak umrah dan belum haji atau belum umrah, di situ ada gambar kan? Ada banyak gambar-gambar kita. Di sini ada Ka'bah, kemudian di sekelilingnya itu. Bukan sekedar itu, tapi yang dimaksud adalah area di mana di situ ada tanah haram. Jadi di Mekah ini ada area itu ada wilayah yang di situ tanahnya tanah haram. Tanah haram itu artinya tanah yang dihormati dan dimuliakan serta aman untuk siapa saja, baik itu pemukim, penduduk asli di situ maupun pendatang, orang asing datang ke tanah haram ini itu aman dan dihormati. Dari sini kemudian muncul beberapa aturan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi bagi penduduk Mekah atau orang yang berada di Mekah di areal tanah halal ini untuk berumrah, miqatnya harus keluar dari Mekah, dari tanah haram ini. Ya kan? Pak Guru sekarang umrah. Kalau mau umrah atau terusnya, itu kan keluar dari Mekah, dari tanah haram, keluar ke Mekah. Ada mungkin bisa kok lupa keluar apa? Bir Ali bagi yang Madinah. Kalau yang dari Madinah menuju Mekah memang miqatnya di Bir Ali. Tapi kalau penduduk Mekah keluar Tan'im ke Hudaybiyah juga tapi jauh. Ke Hudaybiyah tapi jauh. Ke Tan'im, kemudian ada tempat lagi. Ya, itu harus keluar ke sana. Harus keluar dari tanah haram ke tanah halal. Kemudian masuk lagi baru melaksanakan umrah atau bukan umrah. Tapi untuk haji tidak boleh tidak keluar ke tanah haram. Tapi niatnya haji itu ihramnya dari Mekah itu sendiri langsung menuju wukuf Arafah, langsung menuju ke Arafah. Jadi setelah pakaian ihram, niat ihram di Mekah, kalau haji langsung bersama-sama diangkut dengan bis menuju Arafah untuk melaksanakan tawaf di situ. Tapi untuk umrah maka caranya harus keluar dari Mekah ke tanah halal, antara lain ke Tan'im atau ke Hudaybiyah. Kemudian kembali lagi baru kemudian memulai pelaksanaan ibadah umrahnya. Itu hukum-hukum yang muncul dari ini. Oleh karena itu, maka sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah merupakan ayat pendahuluan ketika Allah berbicara tentang haji.
ketika Allah berbicara tentang ibadah haji, yang kemudian pembicaraan tentang haji itu dijadikan nama dari surah ini, surah Al-Hajj. Di ayat ke-25 ini dinilai oleh bagian ulama sebagai awal pembicaraan tentang ibadah haji. Nah, itu sikap dari orang-orang kafir, menghalangi manusia yang beriman, manusia yang siap untuk masuk yang beriman, kemudian menghalangi orang masuk ke Masjidil Haram. Itu dihalangi oleh orang-orang kafir. Artinya tidak boleh di situ, kecuali karena hak. Jadi perlakuan menghalang-halangi manusia masuk ke Masjidil Haram dan masuk ke area tanah haram itu apabila dilakukan secara zalim. Ya. Belakang ada bizulmin. Tapi apabila dilakukan menghalanginya itu karena hak, itu dibenarkan. Apa contohnya? Menghalangi orang memasuki Masjidil Haram, memasuki tanah haram karena hak. Contohnya adalah menghalangi orang kafir datang ke area tanah haram ini. Itu tidak boleh orang-orang kafir masuk di Mekah, masuk di area tanah haram ini. Kalau masuk di Riyadh silakan. Riyadh jauh, ibu kotanya kan, Saudi Arabia itu ibu kotanya Riyadh. Masuk ke Jeddah silakan. Tentara-tentara Amerika dulu ketika ke Saudi Arabia tidak boleh masuk ke area tanah haram. Masuk ke Mina, masuk ke Muzdalifah. Tidak boleh. Kalau masuk di tempat lain, ke Riyadh, ke Jeddah, dan tempat-tempat lain, itu boleh. Silakan. Untuk menghalang-halangi orang kafir begitu, ini hak. Tidak apa-apa menghalang-halanginya. Menghalangi orang yang sedang junub, sedang haid masuk ke Masjidil Haram, itu juga hak. Tidak apa-apa, malah harus dihalangi mereka itu agar supaya tidak tercemar kehormatan Masjidil Haram. Wal Masjidil Haram, menghalang-halangi manusia memasuki Masjidil Haram. Alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Alladzi ja'alnahu, yang telah kami menjadikan, yang telah kami jadikan Masjidil Haram itu. Maksudnya Masjidil Haram bukan sekedar bangunannya seperti tadi yang disampaikan, tapi area tanah haram itu. Ja'alnahu, kami jadikan kepada Masjidil Haram itu linnasi, bebas, linnasi bagi manusia, sawa'anil akifu fihi wal bad, sama al-akifu, orang itu merupakan pemukim yang mukim di situ, fihi dalam Masjidil Haram, mungkin penduduk asli Mekah atau mahasiswa yang kuliah di Mekah, itu termasuk yang mungkin al-akif, walba, dan orang asing, pendatang atau pengunjung orang mau umroh. Itu memang disediakan oleh Allah untuk mereka yang masuk ke Masjidil Haram itu, baik bagi mereka yang mukim di situ maupun pendatang, artinya pengunjung, seperti penziarah bagi orang yang umroh, orang yang ihram haji dan seterusnya. Jadi sampai begitu. Jadi karena aman, itu mobil itu kayak nggak ada harganya di Saudi, di Mekah itu. Tak celaka haji. Kalau di sini ya rongke lagu megala. Tidak aman. Karena amannya itu ada, saya pernah mengikuti di TV One ketika terjadi apa istilahnya itu ya,
alat yang untuk menaikkan material bangunan itu. Ya yang lepas itu kan pernah lepas itu kasusnya. Nah, kemudian ada orang Rogo Jampi yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di Saudi, di Mekah. Sudah sepuh. Tidak pernah pulang bapak, katanya TV wawancara. Enggak, saya takut mati di Jawa. Saya takut mati di Jawa. Nah, kenapa? Mau enak mati di sini enak. Kan cuma kata Panji Gumilang aja yang jangan mau mati mau di sana di sini tanah suci kok. Macam-macam. Terus dalilnya lagu Indonesia Raya tadi. Indonesia tanah yang suci. Nah, karena tanah yang suci ngapain? Ke haji, ke umroh, kita harus ke sana. Di sini aja di Al-Zaitun ini. Macam-macam. Itu tidak lama. Karena nikmat hidup di Mekah itu dekat, Masya Allah. Kenapa? Karena Ka'bahnya itu disorot oleh orang sedunia selama 24 jam, nggak pernah berhenti. Jadi Allah dihadapi semua oleh manusia selama 24 jam. Yang ada di sebelah timurnya Ka'bah menghadap ke barat, yang ada sebelah utaranya menghadap ke selatan, yang ada di selatan Ka'bah menghadap ke utara, yang ada di sebelah baratnya Ka'bah menghadap ke timur. Seluruh dunia seperti itu. Padahal tanggalan ini, waktu ini kan beredar. Yang di sini sudah subuh, di situ masih jam berapa? Selisih 4 jam dengan Saudi Arabia. Kalau di sini jam 5, di situ berarti dikurangi jam 4. Jam 5, jam 4, jam 3, jam 2, jam 1 malam di situ. Di sini sudah jam 5, di situ baru jam 1 malam. Ya, di sini sudah sholat subuh menghadap ke barat, di situ masih enak-enak tidur. Begitu selama 24 jam Ka'bah itu disorot oleh manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena demikian, ini rahasianya. Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 fadilahnya, keutamaannya dibanding dengan sholat di Masjid Ar-Raudhah, di masjid-masjid yang lain. 100.000. Karena apa? Cahaya Ka'bah itu mendapat sorotan. Allahu Akbar, yang diinisial sholat ke Ka'bah, kiblatnya. Ya. Ini di sini disebut-sebut Al-Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk area yang dibatasi itu. Maktab saya dulu waktu 2011 itu tidak jauh, ya masuk dalam area haram, tanah haram. Ya sholat di situ pahalanya sama dengan karena uzur misalnya, karena capek atau karena kurang sehat misalnya, sholatnya di masjid sekitar maktab itu. Jumatnya juga di situ. Sawa'anil ajibu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bidzilmin nudhikuhu min adabin alim. Wa may yurid, dan barang siapa yurid, yang berkehendak orang itu, yang bermaksud orang itu merencanakan sesuatu fihi dalam Masjidil Haram bi ilhadin, merencanakan apa? Penyimpangan dari agama. Menyimpang dari agama, merencanakan penyimpangan dari agama, bidzulmin, dengan cara zalim, menghalang-halangi orang berniat baik masuk ke Masjidil Haram, dihalang-halangi. Kecuali dengan hak. Contoh-contohnya seperti yang saya kemukakan tadi. Orang kafir, menghalang-halangi orang kafir masuk Masjidil Haram, area tanah haram, itu hak. Tidak boleh orang-orang kafir masuk ke area tanah haram, apalagi ke Masjidil Haramnya. Bagi orang yang sedang datang bulan misalnya, dihalang-halangi, itu hak, tidak boleh datang ke Masjidil Haram. Nah, tentang yang orang yang sedang datang bulan ini ke masjid-masjid yang lain pun juga tidak boleh. Nudhikhu min adzabin alim, bagi mereka yang merencanakan penyimpangan atau bermaksud melakukan penyimpangan
di dalam agama dengan cara yang dolim itu, nuldiku kami rasakan. Nuldiku kami merasakan, memberi rasa, merasakan. Merasakan itu artinya nyicipi. Zat itu nyicipi. Sama dengan ibu-ibu di dapur ketika memasak. Mau nyicipi itu kan sedikit. Kalau kemudian satu mangkok dicicipi bukan nyicipi itu namanya. Nyicipi itu kan sedikit. Nah ini adab yang diberikan oleh Allah di dunia ini masih sifatnya dikatakan oleh Allah hanya menyicipi, merasakan sedikit saja dari adab itu. Tapi kelak di akhirat adab itu diberikan oleh Allah secara penuh, Nuzikhu kami merasakan. Artinya agar sebenarnya mereka menyicipi adab itu, min adabil alim, dari adab yang penting. Nah inilah awal ayat yang disebutkan oleh bagian ulama bahwa ayat ini adalah permulaan pembicaraan tentang ibadah haji. Karena ayat-ayat yang ada di mushaf Al-Quran ini, bapak-bapak, peletakannya ditunjukkan oleh Nabi. Begitu wahyu itu turun, kemudian ayat ini kumpulkan dengan ayat itu. Ayat ini, wahyu ini turunkan, yang turun sekarang ini sampai terletakkan di situ misalnya. Dikumpulkan dengan ayat ini. Oleh karenanya tidak heran kalau kemudian ada wahyu yang datangnya akhir sekali, ada di depan. Ada di depan. Nah, sebaliknya, ada ayat yang turunnya agak awal, ada di akhir. Kenapa? Karena peletakan ayat demi ayat dalam mushaf Al-Quran ini adalah berdasarkan petunjuk-petunjuk Nabi dan tentunya diberitahu oleh malaikat Jibril. Muhammad, ayat ini letakkan di situ, ayat itu letakkan di sini. Misalnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat akhir datang turun. Ketika Rasulullah menjelang wafat, ayat ini turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku menyempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan kamu sempurnakan nikmat-nikmat kepada kamu. Ketika ayat ini turun, sahabat-sahabat itu senang sekali, tertawa, tersenyum. Tapi sahabat Abu Bakar yang satu yang menangis. Jadi ayat ini dalam surah Ali Imran datang yakin. Ali Imran Pak Guru. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu dalam surah Ali Imran. Ini turunnya akhir menjelang Rasulullah wafat. Sahabat Abu Bakar nangis. Ditanyakan sama sahabat, kenapa nangis kamu? Ini kan sudah jelas bahwa agama kita sudah disempurnakan oleh Allah. Nikmat-nikmat sudah diberikan. Kamu nggak paham ya? Ayat itu menunjukkan Rasulullah sudah akan dipanggil oleh Allah. Karena Islam sudah sempurna, perjuangan Rasulullah sudah selesai, nikmat-nikmat sudah diberikan, patut semuanya. Yang lain senyum, gembira. Tapi Abu Bakar memahami rahasia daripada ayat ini, bahwa sebentar lagi Rasulullah akan dipanggil wafat menghadap Allah. Ternyata beberapa bulan sesudah itu Rasulullah wafat. Ini penempatan ayat-ayat ini itu berdasarkan petunjuk Nabi dan tentu diberitahu oleh malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah itu. Karena demikian, maka ulama-ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran itu ada yang menggunakan metode pengelompokan. Ayat ini sampai ayat ini dikelompokkan, berbicara tentang ini. Ayat itu dengan ayat ini dikelompokkan, membicara tentang hal-hal lain.
Jadi ada metode-metode yang digunakan oleh ulama ahli tafsir itu dalam menafsirkan Al-Quran dengan metode pengelompokan itu. Termasuk ini yang kita bicarakan ini. Jadi dikelompokkan. Ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di mana masing-masing berdebat tentang agama dan ketuhanan. Mereka dua kelompok ini mengklaim bahwa agamanya dan Tuhannya yang benar. Saling berdebat. Kemudian di dalam kelompok ayat sebelum ini Allah menuturkan juga tentang konsekuensi yang akan diterima oleh masing-masing kelompok yang berdebat itu. Jadi metode-metode memberi tafsir Al-Quran itu dengan bermacam metode, antara lain dengan metode pengelompokan itu. Sistematikanya seperti itu. Oleh karenanya seperti tadi yang saya sampaikan, ayat ini merupakan awal dari kelompok ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah haji. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bait alla tusyrik bi syai'a wallahu a'lam bis-shawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi inda jahli wa khairati fa ya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa ali wa ashabi bihim nil tubuyati fa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alihi wa ashabin bihi nil tuhajati al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin.